Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita sama-sama mau beribadah merayakan kebangkitan Yesus Kristus buat saudara dan saya. Mari siapkan hatimu. Kita mau tinggikan Dia sebab Yesus telah bangkit. Haleluya. Oh 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 oh. Angkat pujian ini nyatakan, gerakanlah kekuatanmu ya Yesus, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Oh 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 oh. Sama-sama gerakanlah kekuatanmu ya Yesus. Haleluya. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Nyatakan, Yesus bangkit, bersoraklah. Hey, Yesus bangkit, bernyanyilah. Dengan iman, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat di tempat. Sekali lagi. Oh 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 oh. Gerakanlah kekuatanmu ya Yesus. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Kita sama-sama katakan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Yesus dahsyat di tempat. Sama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu. Yesus bangkit, bersoraklah. Hey, Yesus bangkit, bernyanyilah. Oh, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Lebih lagi nyatakan, Yesus bangkit, bersorak. Siap. Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Lebih lagi nyatakan, Yesus bangkit, bersoraklah. Hey, Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 yeah. Terima kasih Tuhan. Di hari yang begitu luar biasa, kami peringati Yesus telah bangkit buat kami. Kami manusia yang penuh kelemahan, yang berdosa ini Tuhan. Tapi kami punya Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi setiap umat-Mu. Biar setiap firman-Mu yang sebentar hamba akan sampaikan, bisa menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup kami. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia.
pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menolongku. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan iman nyatakan, oh aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan aku punya Tuhan yang yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi nyatakan, oh aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh Jesus, kami terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama-sama seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Hari ini kita merayakan hari kemenangan, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kebangkitannya membuktikan bahwa Dia bukan manusia biasa, Dia bukan sekedar nabi dan rasul. Sebab nabi dan rasul punya gelar yang sama hari ini, yaitu almarhum. Tetapi Yesus berbeda. Dia bangkit dan oleh kebangkitan itu ada pengharapan. Oleh kebangkitan Kristus ada hari esok bagi kita. Dengan kebangkitan Kristus bukan menyatakan bahwa Dia manusia biasa, tapi Dia adalah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan diri, ada perjamuan kudus nanti ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saat ini kami bersama-sama segenap orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat. Kami merayakan hari kemenangan, kebangkitan Kristus Yesus dari kematian. Itu sebabnya kami penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, dan kemuliaan-Mu memenuhi setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku. Sebab itu urapi hamba-Mu secara khusus yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, sahabat Galilea dan juga jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jikalau Yesus yang kita sembah tidak bangkit, maka sia-sialah Injil. Sia-sialah gereja. Sia-sia kita beribadah. Sia-sia juga hamba Tuhan yang sudah sekolah di sekolah tinggi teologi, menghabiskan bertahun-tahun di gembleng, tetapi hasilnya cerita bohong melulu. Sia-sia juga Stefanus, Petrus, dan Paulus mempertahankan iman kepercayaan mereka sampai mati. Sia-sia jugalah perjuangan saya mengikut Yesus hingga saya dipenjara 4 tahun dan 6 bulan dan dianiaya di dalam penjara, dipukul babak belur, bangka, bengko, bongko, kata orang Manado. Nah saudara, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita pertahankan, apa yang kita perjuangkan. Saudara, memang tidak gampang orang mempercayai kebangkitan ini, termasuk murid-murid Yesus sendiri. Salah satunya adalah Thomas. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang kita proklamirkan pada setiap Paskah menjadi perdebatan sejak dahulu, khususnya bagi mereka yang tidak percaya. Mereka yang mengatakan, ya, mustahil Yesus bangkit, tidak mungkin Yesus bangkit, karena orang yang mati, ya sudah mati, sudah tidak bangkit kembali. Ya, kalau sudah mati ya sudah selesai. Ya, apalagi yang perlu diharapkan. Nah, itu saya katakan bahwa Yesus ini berbeda dengan nabi dan rasul yang lain. Saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu. Nabi dan rasul hari ini punya gelar yang sama, yaitu almarhum. Tetapi Yesus hari ini kita rayakan kebangkitannya, kemenangannya. Nah, disinilah letak keunikan kepercayaan orang Kristen yang tidak dimiliki oleh kepercayaan yang lain. Sebab Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang senantiasa bercokol di atas kayu salib, lalu bangkainya dimakan burung gagak dan habis. Tetapi Yesus yang kita sembah, yaitu Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah saat-saat kemenangan Yesus. Amin. Salah satu bukti Yesus bangkit yakni kubur kosong. Namun rupanya bukti ini tidak cukup kuat dan masih sulit dipercaya, terutama orang-orang yang tidak percaya. Bahkan pada zaman itu adalah orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan juga termasuk para murid Yesus. Sebab di sana sini muncul berbagai teori dan juga semacam tuduhan. Ya, mereka menuduh begini, bahwa ada yang mengatakan murid-murid itu datang pada kubur yang keliru, yakni kubur yang baru yang memang belum ada penghuninya. Tetapi hal ini bisa kita tolak, sebab
malaikat juga ada di sana. Seperti yang kita baca di Matius pasal 28 tadi. Ya kan? Dan prajurit-prajurit itu tidak mungkin begitu lalai sehingga menjaga kubur yang keliru atau kubur yang salah. Nah, saudara, ada juga yang mengatakan bahwa serdadu-serdadu itu telah mengarang cerita bahwa seseorang mencuri mayat Yesus saat mereka sedang tidur. Apabila hal ini merupakan kasusnya, tentu para pengawal itu harus dihukum mati. Tetapi menurut catatan Matius, mereka disuap untuk menceritakan berita bohong. Sudah tidak dihukum, dapat uang lagi. Haleluya. Saudara, serdadu-serdadu itu telah mengarang cerita bahwa seseorang mencuri mayat Yesus saat mereka sedang tidur. Iya kan? Nah, saudaraku yang kekasih, harusnya ya mereka serdadu-serdadu itu kalau betul itu cerita, ya kan? Mereka harus dihukum mati. Tetapi ya kalau kita baca tadi menurut catatan Matius pasal 28 ya mulai dari ayat 11 ya, ketika mereka di tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi lihat saudara ya, mereka disuap ya untuk menceritakan berita bohong. Untuk berbohong mereka disuap. Jadi lihat, sudah tidak dihukum, dapat uang pula. Haleluya. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, sangat kurangnya bukti dari orang-orang yang keberatan kalau Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Hal ini menjadikan kita boleh menerima bahwa Yesus benar-benar bangkit. Amin. Kebangkitan itu merupakan peristiwa yang penting. Dan jikalau memang tidak dirasa penting, maka kebangkitan itu tentu tidak akan dipersoalkan. Iya kan? Karena begitu pentingnya kebangkitan Yesus, maka itu dipersoalkan, ya. Dan macam-macam alasan mereka bahwa ada orang yang datang mencuri mayat Yesus, ya kan? Atau ada yang mengatakan bahwa murid-murid itu datang pada kubur yang salah, lalu mengatakan bahwa ada orang yang mencuri ketika serdadu-serdadu itu menjaga ketiduran, ya. Nah, saudara, jadi begitu pentingnya kebangkitan Kristus itu sehingga ini menjadi persoalan. Nah, bagian Alkitab di dalam 1 Korintus 15, Rasul Paulus merasa berkepentingan untuk menjelaskan kepada jemaat tentang sesuatu yang mendasar, ya, di dalam iman kepercayaan orang-orang Kristen. Sebab apabila prinsip kebangkitan ini tidak dianggap penting atau dikesampingkan, maka itu berarti meniadakan atau membatalkan seluruh Injil. Nah, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat 14 di 1 Korintus pasalnya yang ke-15, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Nah, rupanya di gereja Korintus ada beberapa orang yang telah menyangkal kebangkitan Yesus Kristus. Paulus berusaha menasihati mereka. Di Galatia pasal 1 ayat 12, di sana Rasul Paulus mengatakan ia menerima Injil itu bukan dari manusia maupun dari rasul-rasul, melainkan dari Yesus Kristus sendiri. Karena itu, Paulus dapat memberitakan Injil dengan penuh percaya diri berdasarkan kebenaran itu. Bapak Ibu, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami yang kemudian menjadi makna kebangkitan Yesus Kristus yang pada hari ini kita rayakan. Yang pertama, saya mau katakan dengar baik, kebangkitan Yesus membuktikan ia hidup.
Bagi orang Israel, Mesias merupakan pengharapan satu-satunya dari mereka. Mesias yang berarti yang diurapi atau juru selamat akan datang ke dunia ini lalu memerintah atas mereka, membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan Romawi. Tetapi Mesias yang mereka harapkan itu ternyata sempat mengecewakan mereka, termasuk oleh murid-murid Yesus. Sebab ia tidak datang dengan luar biasa. Ya, dia tidak datang dengan gagah perkasa. Sekali lagi ia tampil biasa-biasa saja. Bahkan mati tergantung di kayu salib. Nah, di Yerusalem ada dua kelompok orang yang cukup ekstrim, yakni orang Saduki dan orang Farisi. Orang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan. Sedangkan orang Farisi sebaliknya, dia percaya ada kebangkitan. Nah, konsep mereka barangkali sempat menyusup ke gereja yang ada di Korintus. Sehingga Rasul Paulus mau meluruskan kembali konsep yang berkembang di jemaat yang ada di Korintus itu. Nah, Rasul Paulus telah mengajarkan kepada jemaat di Korintus tentang Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Dan ini jelas Bapak Ibu sesuai dengan isi kitab suci. Lalu ia menampakkan diri kepada Kefas, itu yang kita baca tadi kan, kepada ke-12 murid-muridnya, bahkan ke lebih dari 500 orang. 500 pasang mata. Ya kan? Selanjutnya ia menampakkan diri ke Yakobus dan akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Nah, bagi Rasul Paulus, peristiwa penampakan diri Yesus kepadanya itu merupakan momen penting. Disitulah ada sebuah hati yang jahat yang kemudian diubah 180 derajat. Diubah total. Pada saat inilah Saulus yang jahat telah menjadi Paulus yang baik. Bapak Ibu, jemaat Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yesus yang hidup sanggup merubah hati-hati yang keras dan mati. Amin. Itulah sebabnya tatkala mengingat kebangkitan Yesus, kita diingatkan kepada peristiwa kasih-Nya yang ajaib. Mengapa ia bisa bangkit? Karena ia sudah mati. Kebangkitan memberi arti Yesus hidup. Dengan demikian, kita tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sia-sia. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa Tuhan Yesus hidup, Dia sanggup mengubah hati yang keras dan mati. Amin. Yang kedua, hal yang kedua yang harus kita tegaskan di sini, kebangkitan Yesus membuktikan Ia berkuasa. Nah, secara manusia, memang seakan-akan Yesus tidak memiliki kuasa apa-apa. Yesus yang diharapkan oleh orang Israel sebagai pembebas, tetapi telah mati konyol, gagal sebelum berperang. Memang benar, saudara, kematian Yesus akan konyol apabila Dia tidak pernah bangkit. Tetapi kenyataannya lain, saudara, ya kan? Kenyataannya lain. Yesus yang kita sembah itu sudah bangkit. Ia tidak ada dalam kubur lagi. Dengan demikian, maka Yesus telah mengalahkan maut. Inilah letak kuasanya. Kuasa Yesus inilah yang merupakan pengharapan kita manusia. Baik pada saat kita masih hidup di dunia ini maupun setelah kita mati. Amin. Kuasa atas maut itulah yang dimiliki oleh Yesus. Itu berarti Yesus telah memperoleh kemenangan itu. Suatu kemenangan yang cukup satria. Ditandai dengan kematian seorang anak manusia yang disalibkan. Ia rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Kuasa tersebut juga diberikan pada kita, yakni kemenangan atas kuasa dosa. Dengan modal penyerahan total
pada Dia dan percaya kepadanya. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Juga dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudaraku yang kekasih, jadi mari kita renungkan ini bahwa kebangkitan Yesus membuktikan Dia hidup. Itu yang pertama. Amin. Bahwa yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan Dia berkuasa. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus membuktikan puncak karyanya. Bapak Ibu, puncak karya Yesus adalah kebangkitan. Injil menjadi berkuasa dan berkualitas karena adanya kebangkitan ini. Rasul Paulus sekali lagi mau mengatakan bahwa di ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Baca di 1 Korintus 15, 14 sampai 17. Nah, di ayat 20 yang merupakan suatu prinsip kebenaran, dikatakan begini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kebangkitan disebut sebagai puncak karya Yesus. Mengapa? Karena tidak hanya menunjukkan kuasa dan keselamatan, tapi juga sekaligus pembuka jalan menuju ke surga. Amin. Dengan kebangkitan, maka orang-orang yang mendengar berita Injil, mereka yang degil, mereka yang keras kepala dan sebagainya, harus segera berpaling diri, ya kan? Karena karya yang besar, yakni karya keselamatan, akan diberikan kepada mereka. Kebangkitan Yesus adalah pemberi motivasi, memberikan semangat, memberikan harapan, juga kepastian, juga keselamatan, serta kekuatan kepada umat Kristen di seluruh muka bumi dari zaman ke zaman untuk hidup memuliakan Tuhan dan melayani Dia sekalipun akan menghadapi berbagai ancaman dan maut sekalipun. Nah, kebangkitan Kristus ini menjadi sangat penting di dalam serta dipahami oleh umat Kristen agar tetap hidup setia beriman kepada Tuhan, karena kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Selamat merayakan Paskah hari ini, dan Yesus hidup, maka kita memiliki kepastian, kita memiliki pengharapan, kita memiliki semangat, kita memiliki kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan diri untuk masuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan
yang mengingatkan kami bahwa kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan yang membuktikan bahwa Dia hidup. Maka tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Karena Engkau hidup, maka ada hari esok bagi kami. Ada harapan, ada kepastian. Dan juga kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, dan kebangkitan Yesus itu juga membuktikan puncak karyanya. Bahwa Dia bukan hanya mati konyol di kayu salib, tapi Dia bangkit. Dia hidup, Dia berkuasa, dan Dia akan menentukan kita kemana. Dan bagi orang yang percaya kepadamu, disediakan tempat. Sebab Engkau yang berkata, dimanapun aku berada, kamu pun berada. Terima kasih. Kami akan menyatu dengan tubuh darahmu. Itu sesuatu yang terbaik yang kami terima dari Tuhan. Tapi sebelumnya juga kami akan memberikan sesuatu yang terbaik kepadamu, yaitu persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Jemaat Galilea Community of Christ, bahkan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia yang akan kami berikan. Setiap benih yang ditabur Tuhan kembalikan, dan setiap mereka yang memberi tidak kekurangan. Hamba doa mereka hidup kelimpahan. Setiap benih yang ditabur Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka tidak kekurangan, tidak jadi miskin, tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Yesus, pemberian mereka dalam bentuk persembahan dapat memperbesar keuntungan mereka yang memberi. Maka setiap yang mereka tabur ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, semuanya Tuhan kuduskan di dalam nama Yesus, sehingga dapat dipakai untuk kelangsungan pelayanan di Galilea Community of Christ, bahkan juga untuk pelayanan online di Galilea Network ini. Tuhan berkati semuanya dapat dikelola dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siapkan diri kami untuk menerima tubuh darahmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Begitu sebelumnya Bapak Ibu, kita memberikan korban persembahan. Di monitor Bapak Ibu sudah nomor rekening yang bisa Bapak Ibu transfer dan QR Code. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Kita angkat pujian ini hanya oleh anugerah aku diselamatkan, hanya oleh anugerah aku dibebaskan. Hanya oleh anugerah ku diselamatkan, hanya oleh anugerah ku dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Dilepaskan oleh darah Yesus, aku ditebus. Lebih lagi, hanya oleh anugerah ku diselamatkan, hanya oleh anugerah ku dibebaskan. Kuasa dosa dari kuasa maut, lepaskan oleh darah Yesus, aku ditebus. Yesus Kristus telah datang sebagai juru selamat. Yesus Kristus telah mati tebus dosa manusia. Yesus Kristus telah bangkit, Dia naik ke surga. Sediakan tempat bagi orang percaya. Yesus Kristus telah datang sebagai juru selamat. Yesus Kristus telah mati tebus dosa manusia.
Yesus Kristus telah bangkit, Dia naik ke surga. Sediakan tempat bagi orang percaya. Sediakan tempat bagi orang percaya. Sediakan tempat bagi orang percaya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk benih yang sudah tabur melalui transfer ke Yayasan Galilea Indonesia. Itu adalah rekening Gereja Galilea Community of Christ, dan dari sana juga yang membiayai seluruh operasional baik Galilea Community of Christ dan program pelayanan yayasan ke daerah-daerah, dan juga seluruh pembiayaan operasional daripada channel Galilea Network yang setiap hari tayang. Bapak Ibu terus dukung kami, dan setiap benih itu kembali kami doakan Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Baik Bapak Ibu, siapkan dirimu untuk menerima tubuh darah Kristus. Kita akan membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar perjamuan kudus kita di 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Dikatakan begini, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, silakan ambil elemen perjamuan kudus, hosti. Saya jemput kita semua berdiri, kita angkat dan ikuti apa yang saya katakan. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus 11 ayat 25, demikian juga ia, Yesus, mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Kita angkat. Katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya kami semua diselamatkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Mulai hari ini kami semua hidup secara sehat sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus tercurah di atas kayu salib untuk menguduskan dan membenarkan kami di hadapan Allah satu kali untuk selama-lamanya, karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu. Artinya kami ditetapkan untuk menerima semua berkat yang menjadi haknya orang benar dan orang-orang kudus.
dalam nama Yesus Kristus, darah Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku agar aku tidak terpapar oleh kuman virus sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus di hari kemenangan ini, hari kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini. Kita semua memperoleh kasih karunia yang luar biasa, maka tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita, ini akan menjadi sesuatu yang teramat penting dalam hidup kita. Maka yang sakit, saya percaya sudah disembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami di hari kemenangan, di hari Paskah yang kami rayakan hari ini. Maka kami yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, masa depan dipulihkan, ekonomi dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka hamba doa untuk setiap mereka yang bersama dengan hamba dalam ibadah ini. Tuhan berkati mereka, tilik keberadaan mereka, Tuhan kenal setiap mereka, jawab doa-doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, mereka terpelihara secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa untuk bangsa dan negara di mana kami ada. Tuhan berkati bangsa dan negara dan juga pemerintah yang berkuasa di negara di mana kami tinggal. Tuhan berkati semuanya. Elemen bangsa kami doa supaya Tuhan terus berkati dan urapi. Terima kasih juga generasi dan anak bangsa di Indonesia. Tuhan menjamah mereka, Tuhan melawat mereka semua yang merindukan keselamatan dan yang sedang mencari-cari keselamatan dengan upaya dan kekuatan mereka. Tuhan jamah, jawab seruan mereka, jawab doa-doa mereka, kerinduan mereka. Engkau jumpai mereka dalam melaksanakan kegiatan ritual keagamaan mereka. Engkau perlihatkan dirimu dan engkau yang hidup dapat mengubah hati yang keras. Tuhan ubahkan secara sempurna. Mereka menjadi lembut, mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka merindukan keselamatan itu. Tuhan menjawab, melawat mereka. Tuhan menjamah mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau juga yang mengajarkan punya minyak, punya anggur, tidak akan dirusakkan, maka minyak di tanganku, minyak zaitun, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus, berkuasa mentahirkan, menguduskan, berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Melalui minyak ini, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dinyatakan kepada orang sakit sembuh di dahimu, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu dalam sukacita besar karena Kristus telah bangkit bagi kami. Dan terima kasih, kami percaya doa-doa kami dijawab Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa yang dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di hari kemenangan yang dirayakan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, hamba berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata
Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami